الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل بدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apapun caranya jua, engkau mendaki jika tidak kembali pada Allah. Buktilah di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Dia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Walau apa caranya juga, engkau menjadi gunung yang tinggi, engkau beras lautan api, namun tak dapat jua dimiliki jika tidak kembali pada Allah. Jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah, jika tidak kembali pada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 Kabupaten Goa, yang kami hormati
Ketua MPS Provinsi Sulawesi Selatan yang kami hormati, pengawas Bina SMA Negeri 1 Goa yang kami hormati, Kepala UPT SMA Negeri 1 Goa yang kami hormati, para wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Goa dan Bapak Ibu guru serta staf tata usaha. Bismillahirrahmanirrahim. Wala Muhammadun illa Rasul qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang terhingga diantaranya nikmat iman, nikmat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta izin Pak Kacabdis, saya rubah penghormatan saya. Yang paling pertama saya hormati adalah panitia dulu, baru guru-guru. Yang saya hormati anakku sekalian yang terlibat dalam kepanitiaan Maulid ini, luar biasa nak. Rencananya cuma beberapa hari kita bisa melaksanakan Maulid ini. Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak guru, seluruh staf tata usaha SMA Negeri 1 Goa yang sempat hadir pada datang, sehingga alhamdulillah dengan nikmat kesehatan dan kesempatan tersebut kita bersama-sama dapat hadir di tempat ini di halaman SMA Negeri 1 Goa dalam satu rangkaian kegiatan, yakni peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Anakku sekalian siswa, jadi peringatan Maulid ini kita sangat berharap siswa untuk lebih fokus mengikuti kegiatan ini, karena kegiatan ini bertujuan bagaimana supaya sikap dan perilaku kita dapat kita semakin perbaiki. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Kepala UPT SMA Negeri 1 Goa, saya mengawali dengan memberikan penghargaan kepada seluruh ananda siswa SMA Negeri 1 Goa serta di sini itu bisa terbina, bisa terdidik dengan bagus, dan mudah-mudahan kelak mereka ini akan menjadi generasi pelanjut, generasi penerus seperti apa yang diinginkan oleh Rasulullah Nabi Muhammad Kipinawan Riboko. Insya Allah salamat ki antu ri Allah Riboko. Amin. Pantun terakhir. Bukan lah musuh Sudah ini. seperti Maulid ini. Ditutup saja. Kalau kita tergigit lincah, oleskan segera tetesan madu. Kalau selesai di acara berhadap kita baku maulu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala nikmatil Islam. Oh, tidak kan banyak Abdullah. Kalau saya katakan Abdullah bin Abdul Muttalib, itu bapaknya Nabi. Siapa tahu Abdullah dan Rewa. Oke, ini dari Quraisy ternama, lanjut 2 bulan di kandungan, wafat ayah handanya, tahun gajah di
yatim dengan kakeknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh duka. oh penuh. Itu tadi yang terakhir kan sama-sama. Salawat Jibril hafal ibu-ibu. Sallallahu. Tunggu dulu, saya baru bertanya. Ini karena terlalu bersemangat, banyak sekali baku mau di depan. Insyaallah. Betul, saya baru perhatikan ternyata isinya ada semua di catatannya. Jadi jangan juga Ustaz, pokoknya ini semua ini Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi sallallahu. Sallallahu. Jadi barokah syafaat buat kita semua, amin ya rabbal. Bagaimana memunculkan cinta? Maka kenali dia, baca riwayat-riwayat. Hari ini pun inilah ekspresi cinta kita kepada Rasulullah. Raja pertama menggelar namanya Ana Zabihan. Saya adalah orang yang mau dikorbankan. Makanya Nabi pun menggelar nama beliau Ana Ibnu Zabihani. Saya adalah lahir dari 2 orang yang mau dikorbankan, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Abdullah. Jadi dulu Abdullah itu Abdul Muttalib bernazar, kalau lahir ke anakku maka kukorbankan. Ketika beliau lahir tidak jadi, maka beliau pun mengundi namanya siapa? Namanya Abdullah. Tapi naiki namanya Abdullah, naganti dengan 10 ekor domba. Naiki lagi namanya Abdullah, naganti lagi 10 ekor domba, sampai nama yang ke-11 baru bukan namanya Abdullah. Makanya Abdullah mengatakan, saya itu seharga mi'atu ghanamin, saya itu seharga 100 ekor domba, kata Abdullah. Ketika Abdullah dijodohkan dengan Aminah, itu berawal dari mimpinya Abdul Muttalib. Apa mimpinya Abdul Muttalib? Abdul Muttalib melihat dalam mimpinya ada pohon besar tumbuh dari dalam rumahnya, tapi pohon itu cuma menaungi beberapa tempat dalam rumahnya. Maka beliau pun mencari tabir mimpi. Kalau mimpi baik boleh dicerita, tapi kalau mimpi buruk tidak perlu dicerita. Cukup kalau terbangun ki di mimpi buruk, tengah malam terbangun ki, maka menoleh ke sebelah kiri, baru seakan-akan meludah. Jangan meludah betul, nanti ke pasangan tak disambut. Kenapa makin mama nak? Mimpi, cocok mimpi tapi dia. Sahabat saya, kalau mimpi buruk. Tapi mimpi itu, ini menurut ulama, kalau ada orang yang ditakdirkan digigit ular, tapi karena dia tiap hari minta sama Allah doanya, apa doa keluar dari rumah? Bismillahi tawakkaltu la haula Wala quwata illa billah. Sekarang saya kasih tipsnya. Kalau keluar dari rumah, jangan selalu baca tawakkaltu, ganti tawakkaltu dengan tawakkalna. Kenapa tawakkaltu diganti tawakkalna? Supaya kita yang duluan keluar dari rumah didoakan semua keluarga kita. Siapa tahu anak-anak atau istri keluar dan lupa nak baca ini doa, kita sudah bacakan tadi. Tawakal. Kalau sendiri kita tawakkaltu itu sendiri jadi minta perlindungan. Jadi Bismillah kita tawakkalna Allah la haula Wala quwata illa Jadi billah. sebentar anak-anak yang keluar nah lupa baca doa karena buru-buru memang terlambat sekolah, sudah minta didoakan.
Istri tak mungkin mau ke pasar, walaupun dekati. Ya, Nabi bilang ke pasar aja jangan baca doa. Kita sudah tadi bacakan doanya. Ada orang kata ulama yang ditakdirkan oleh Allah digigit ular, tapi karena tiap hari nak baca ini doa, maka tetap Allah takdirkan digigit ular, tapi gigit ularnya dialihkan ke mimpi. Mana kita pilih? Digigit ular secara nyata atau mimpi? Kalau mimpi paling kaget dia, tapi kalau nyata, auzubillah, ini. Maka beliau pun mencari seorang tabir mimpi Abdul Muttalib. Apa kata sang tabir mimpi? Abdul Muttalib, akan lahir dari nasab keturunanmu seorang pemimpin alam semesta. Tapi kepemimpinannya tidak akan sempurna sebelum engkau carikan pasangan dari pohon itu. Apa pasangan dari pohon itu? Itulah keluarga Wahab. Maka dicarilah Wahab, yang ternyata Wahab itu punya anak perempuan yang cantik, yang sangat pandai menjaga rahasia, yang diberi nama Aminah. Jadi perempuan cantik yang pandai menjaga rahasia, namanya Aminah. Jadi kalau di sini Adia, makanya jangan diceritakan kejelekannya orang. Dalam riwayat Athar, orang yang menceritai kejelekan orang lain, maka kalau dia meninggal, dialah orang pertama masuk neraka. Kalau taubat Ustaz, dia orang paling terakhir masuk surga. Aku bilang memang itu nih. Coba tidak diceritai, tidak sakit hati, makin sama listrik. Dulu batinnya bilang-bilang billah, tidak ada nih kata-kata bagus. Lesti nabila-bila sekalinya nama maafkan kau suami. Nah marah-marah lagi apa mau? Jadi Abdullah dijodohkan dengan Aminah, nur yang Allah titipkan dari Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian turun ke Nabi Idris alaihissalam, kemudian nur itu turun ke Nabi Nuh alaihissalam, kemudian itu turun ke Nabi Ibrahim, kemudian turun ke Nabi Ismail alaihissalam, kemudian turun ke Bani Kinan, kemudian Quraisy, Adnan, kemudian siapa lagi? Sampai ke Abdullah, dan nur itu turun ke rahimnya Aminah. Maka kata siapa? Kata Abdullah, wahai istriku tersayang. Jadi memang ibu-ibu, panggilan sayang kepada pasangan itu dari dulu jadi praktekkan oleh Abdullah. Makanya ini ibu-ibu, panggillah panggilan romantis kepada pasangan. Tamahannya kan anak-anak dipanggilkan santun bagus, ya? Ini penting. Tapi masa nakal itu ada umur 80 tahun nih masih panggil sayang ya sama istrinya. Jadi ada anak SMA masuk, dia bilang, sini dulu, kakek, apa kira-kira rahasianya supaya saya ini ikut kodong bisa tongak tiru ini, kan romantis sekali ke kuliah. Dari tadi aku perhatikan panggilan tak sayang terus sama istri tak. Dia bilang tidak romantis ke sebenarnya ini nak. Kenapa? 10 tahun lalu aku lupa namanya. Supaya tidak curigai, jadi salah sebutkan nanti jadi kupanggil saya yang mungkin bilang diri. Makanya berdagang ke Syam, betul. Beliau pun berangkat berdagang ke Syam, tunggu sama istri Aminah. Kabar beritanya, ternyata kabar kepulangannya yang datang cuma kabar bahwa beliau telah meninggal dunia. Kita bayangkan ibu-ibu, usia kandungan 2 bulan kemudian ditinggal oleh suami, tentunya kan bersedih. Maka kesedihan itu dijawab oleh Allah. Apa kata Allah? Jibril, sampaikan kepada hambaku Aminah bahwa jangan bersedih, karena yang dikandung adalah kekasihku Nabi akhir zaman. Maka turunlah malaikat Jibril. Seorang waliullah, seorang habaib pun tidak pernah mimpi ketemu dengan Jibril. Tapi hai halnya dengan Aminah. Kalau Maryam ketika hamil Isa alaihissalam, Allah datangkan makanan-makanan indah, makanan-makanan enak dari surga. Maka lebih daripada penjagaan yang dilakukan oleh Allah ketika dihamilkan baginda Rasul, bukan cuma makanan, tapi penjagaan langit. Malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat yang lain bergantian menjaga Aminah dan mengatakan, wahai Aminah, dalam kandunganmu adalah Sayyidul Alam. Maka manusia pertama yang beriman kepada baginda Rasul
sebelum dilahirkan, itulah ibunya Aminah. Jadi salah prinsip, salahlah orang yang mengatakan bahwa mamaknya Nabi dengan bapaknya Nabi masuk neraka. Kan ada yang pendapat begitu sekarang. Ini nih mau saya tanya kini yang hadir, mau tidak dibilangi orang tua tak masuk neraka? Biar jahat itu orang tua ya. Kalau ada yang bilang-bilangi masuk neraka, jengkel tuh jadi. Bagaimana ini? Ia nak katakan Nabi masuk neraka mamaknya bapaknya. Apa alasannya? Karena tidak masuk Islam ya. Umur berapa Nabi meninggal mamaknya? Agamanya agama tauhid. Beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi. Maka pada saat dilahirkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka diutuslah ruh yang mulia, yaitu Maryam dengan Asia. Maryam seorang yang dicemooh dalam keluarganya, sedangkan Asia seorang perempuan yang soleha di tengah-tengah kezaliman Fir'aun. Ini kan tidak masuk dalam pikiran kita, kenapa mesti dihadir Allah? Maka orang yang diwafatkan oleh Allah kemudian masih ada tugas ruhnya, maka Allah pun kembalikan. Ada orang yang diwafatkan oleh Allah yang diangkat tapi ruhnya belum selesai bertugas. Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Dan nanti Allah akan kembalikan. Maka sama halnya dengan Maryam dengan Asia, Allah kembalikan ruhnya untuk membantu persalinannya Aminah. Sejak lahirnya Nabi SAW, maka pada saat itu apa kata Aminah? Kulihat alam semesta ini penuh dengan cahaya. Maka matahari yang digelar dengan asyamsun, samsung itu artinya pelita. Apa kata matahari? Sumber dari cahayaku sudah lahir. Saya adalah asyamsun, adalah pinjaman dari Muhammad. Al-Badru adalah rembulan. Al-Badru juga mengatakan namaku Al-Badru itu juga adalah titipan dari namanya Muhammad. Maka kenapa baginda Rasul ketika berjalan awan selalu di atas kepalanya? Bukan Nabi takut panas, tapi ternyata Allah lindungi matahari dengan bulan, karena sampai bersentuhan dengan cahaya nur Muhammad, maka bulan dengan bintang, bulan dengan matahari akan hancur. Nauzubillah, na'udzubillah. Nah ini Rasulullah SAW. Maka disusukanlah oleh Thuwaibah. Mau katanya gitu dulu nih anak-anakku, kan kami kan cinta sama Nabi. Berapa ibu susunya Nabi? Lupa Ustaz, dulu tidak ku tahu, sekarang ku lupa. Ibu susunya Nabi berapa? Yang tahu dijawab ini dapat dapat di baku maudut 3. Kalau nak kasih ke panitia iya. Anak-anak tuh berapa? Jamnya tanya guru-gurunya pasti nggak hafal lagi. Nggak ku tahu bila nanti kesama sih. Berapa ibu susunya Nabi? Tiap tahun diadakan maulid Berapa? Ibu susunya Nabi itu 3. Ketika lahir beliau diambil kembali, ditarik kembali ruh yang mulia yaitu Maryam dengan Asia, maka datanglah Thuwaibah. Siapa itu Thuwaibah? Itulah budaknya Abu Lahab, menyusukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru diberikan kepada ibunya. Jadi Nabi punya ibu susu itu 3, Thuwaibah, kemudian Aminah ibunya sendiri, yang ketiga adalah Halimatus Sa'diyah. Kebiasaan orang-orang Bani Sa'diyah datang ke Makkah untuk apa? Mencari anak yang bisa disusukan. Thuwaibah kemudiannya ketika menyusukan baginda Rasul, setelah itu beliau menemui Abu Lahab, tuannya. Abu Lahab, tuanku, lahirnya kemanakanmu anaknya Abdullah yang diberi nama Muhammad. Apa kata Abu Lahab? Thuwaibah, hari ini engkau kemerdekakan. Kenapa sampai Abu Lahab memerdekakan Thuwaibah? Padahal Thuwaibah adalah budak kepercayaan Abu Lahab yang begitu setia. Siapa saja yang sudah bersentuhan dengan jasad yang mulia yaitu baginda Rasul pasti dapat kemuliaan. Maka karena Thuwaibah menyusukan baginda Rasul, maka Thuwaibah pun dapat kemuliaan. Allah bebaskan dia dari perbudakan. Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tabba ma
أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Binasalah kedua tangan Abu Lahab sebenar-benar binasa. Bersama istrinya dimasukkan ke dalam neraka. Itu Abu Lahab pasti disiksa, di kuburnya pun disiksa. Tapi setiap hari lahirnya baginda Rasul, setiap hari Senin dan bulan Maulid, bulan Rabiul Awal, dihentikan sementara waktu siksaannya. Kenapa bisa dihentikan? Karena Abu Lahab pun pernah berbahagia mendengar Nabi SAW dilahirkan. Bayangkan baru bahagianya sebentar. Kata para ulama, Abu Lahab dihentikan siksaannya walaupun Abu Lahab tetap dalam keadaan kafir. Dalam artian yang seperti itu saja diabadikan dalam Al-Quran. Ditangguhkan siksaannya setiap hari lahirnya Nabi. Bagaimana ini kita yang tiap tahun berbahagia? Bahagianya kita banyaknya telur. Telur begini banyak di rumah, tapi kenapa bahagia dilihat? Bahkan kalau satu kali di kode anak-anak keberebutan nih. Setiap masjid, jangankan anak-anak, mama-mamanya. Kemarin lupa kak, ambil mana injek itu anak-anak. Nabi Namantung panitia, tak pindah dari situ. Nanti nainjak ya ibu-ibu kak. Untuk kalau nainjak ya, kalau natarik tong itu telur tak. Telur pembagian Ustaz. Sampingnya biasa ditaruh itu. Kayaknya ini penting. Jadi bukan persoalan telurnya. Kan ada tuh yang bilang, Ustaz, kenapa kalau maulid ke orang di Makassar selalu pakai telur? Kalau tidak digantung ditusuk, kenapa kan mesti pakai telur? Aku bilang, oi, kalau semangka besar dudui. Kalau mau digantung sini kelapa atau durian. Udah tahu apa yang susah. Nanti bikin ke ekspresi maulid yang lain, tidak ada telur tapi buah-buahan. Boleh tahu gini di pakai kepala. Nampak kepalanya senang dengan hal-hal yang baru. Yang penting kan positif. Itu yang paling penting daripada melakukan gebrakan baru tidak bermanfaat. Ada tuh yang biasa begitu. Makanya beliau ini pernah 2 tahun kurang lebih ketemu di Semadalapan ya, Bangka Maranno. Makanya tadi diingatkan Ustaz, masih ingat juga, Masya Allah. Ternyata memang selalu dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Dan mudah-mudahan nanti dipertemukan ke yaumil akhirah ketika dimasukkan ke dalam surga. Amin. Amin. Siapa kedua yang masuk surga daripada ustaz? Kebanyakan pertanyaan itu ustaz kah? Apalagi makanya ada tuh yang pedagang nah tulis ketimbangan ustaz. Aku bilang jangan ketimbangan ustaz. Dia bilang kapan jujur semua ustaz kah? Ada ustaz balik-balik tonji. Kita itu ustaz di mana mungkin acara jam 9 di sama satu gua. Pak di jalan mah. Di jalan mana? Nah, nomor telepon rumah tadi gua telepon. Nabi diambillah banyak ibu susu dari Bani Sa'adiyah tidak mau mengambil Nabi. Nabi juga tidak mau. Karena setiap yang mau menyusukan Nabi selalu ditempatkan di sebelah kiri. Nabi tidak mau sebelah kiri. Nabi maunya di sebelah kanan. Maka datanglah seorang perempuan yang kurus. Diambil anaknya, dia taruh di sebelah kiri. Kemudian baginda Rasul di sebelah kanan. Tentulah Nabi menyusui. Maka diambillah baginda Rasul bawa ke rumahnya. Kurang lebih 6 tahun di sana. Yang tadinya kambingnya kurus-kurus mulai gemuk-gemuk. Yang tadinya sapinya bukan sapi, ontanya kurus-kurus dari gemuk. Biasanya beliau meminta air susu ke tetangganya. Sekarang dia tuseng yang bagi-bagi. Kenapa? Karena yang dia hidupi, yang bersama dengannya adalah seseorang yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ini anak yatim na ambil itu jangan makin khawatir tentang anak yatim, Bapak Ibu. Itu anak yatim berkah. Jangan pelit sama anak yatim. Orang pelit tidak ada orang senang. Bertetangga saja sama-sama orang pelit tidak. Malam hari ditutup matanya, gelap-gelap dibawa misalnya dari sini dibawa ke Cendrawasih, besok dapat di rumahnya kembali. Itu keledai. Misalnya di sini itu keledai ditutup di matanya, malam hari dibawa ke daerah Biringkanaya. Paling ujung lah Bulorokin lah. Besok bisa dapat rumahnya kembali. Itu keledai, nggak tahu jalan pulangnya. Beda sapi, bawa kalau sapi. Nggak pulang-pulang nih. Ya, kali-kali bantu aja. Sapi. Kalau keledai. Pada saat itulah Nabi SAW dalam
dalam keadaan haus. Apa kata beliau? Wahai saudaraku, sudahkah engkau mencarikan saya minum ke rumah ibumu? Karena saya sungkan meminta kepada ibumu. Itu Nabi. Jadi Nabi itu sudah tahu memang bagaimana cara menghormati orang tua. Maka kita anak-anakku, pengganti orang tua tak di sini adalah guru. Jangan pernah durhaka sama guru tak. Ini kukisahkan nyatanya di pondok. Jadi ada seorang yang sakit hati kepada kiai, nah lubangi itu ruangan pribadinya kiai, baru nak intip apa kebiasaannya. Maka beliau pun melihat ada kiai sementara makan dan setelah makan masih ada sisa ayamnya, maka anak-anak santri itu pun memakannya. Maka di sini lihat celahnya. Dia cari tahu orang tua santri itu, kemudian melapor ke itu anakmu dididik tidak bagus di sekolahnya, di pondoknya. Kenapa? Masa engkau bayar mahal-mahal makanan sisa dikasih makan kan? Nah, pada saat itu yang itu, ini sementara kita pengajian. Oh, kalau ini banyak pertanyaannya semua natangkis sama anaknya, semua dijawab. Kalau begitu lebih hebat kok daripada ustaz dekat rumah. Nah baru 1 tahun, tidak jadi aku ambil kembali. Salah itu yang kau dengarkan. Bahwa kabarnya di sini dididik tidak baik. Saya kembalikan Madinah. Nah kembali kami masuk. Kiai maafkan kak lahir batin. Ini anakku ternyata banyak manfaat ilmu yang beliau dapat di sini. Dari segi akhlak, dari tadi ibu bawa turut di sama saya, tidak pernah membantah. Karena terus tidak jadi ku ambil kembali. Apa kata kiai? Bukan saya tidak mau menerima kembali anakmu, tapi Allah sudah menutup keilmuan kepada anakmu. Maka kasih tahu orang tua kita, Nanda, jangan pernah ikut campur tentang pendidikan yang dilakukan oleh gurunya di sekolah. Sampai-sampai mau marah. Kalau perlu kerja sama di Jepang, kalau ada acara akad nikah kawinan, yang bersanding dengan anak itu bukan orang tua, tapi guru. Maka ditanya orang tuanya, kenapa bukan kita yang di sampingnya anak tak? Nah bilang, saya cuma melahirkan dan merawat. Yang mendidik dia adalah gurunya. Mulai dari ABCD sampai akhlaknya gurunya. Maka yang berhak berdampingan dengannya adalah gurunya. Kalau durhaka sama orang tua, karena kita anak, sekalipun meninggal orang tua, maka bisa termaafkan oleh Allah ketika kita melakukan kebaikan. Tapi durhaka sama guru, tidak ada maaf. Ketika dia meninggal, mau minta maaf sama siapa? Sama anaknya, tidak ada hubungan darah. Jangan lalu sampai guru mengatakan tidak kusuka ke anak. Jangan, raih berkah. Kalau misalnya marah-marah, dengarkan. Bukan itu marah-marah. Kalau ada orang marah-marah yang tidak salah, jadi orang gila itu. Makanya jadi prinsip ini, ada ulama berpendapat kalau ada orang yang selalu marah, berarti dia mengidap penyakit gila-gila kecil. Ini kalau marah yang tidak beralasan. Kalau kita dulu tidak dimarahi, langsung kayu. Itu yang pohon ubi biasa dikumpulkan itu. Satu membuat kesalahan, satu asrama dikenal. Ya Allah, ya Rahman. Sekarang alhamdulillah ada guru maka bersantun berakhlak kepadanya. Karena ilmu yang tertinggi adalah bukan kecerdasan, tapi dilihat dari akhlak. Nabi pun diutus ke permukaan bumi ini adalah akhlakul karimah. Kalau sama orang tua kita berbukti, sama guru pun kita taat, insya Allah prestasi tak akan lancar. Kenapa? Karena orang-orang yang dimuliakan oleh Allah di bumi ini kita pun muliakan. Apalagi terkait orang tua. Saya lanjutkan tadi, saya tidak punya bapak, tinggal ibu ku bawa mamaku ke rumah. Ku bilang, mak di sini mati tinggal, apa ku makan di makan tong. Alhamdulillah kita ini tiap hari ketemu dengan orang tua. Walaupun naingatkan di rumahnya ya, bapak-bapak namanya kita didikah dan ini hasilnya. Insya Allah, maka berterima kasih. Bentar ini selesai peringatan Maulid, jabat tangannya. Karena beliau adalah orang yang berjasa dalam kehidupan. Ustaz, tapi kan guruku dibayar, cukup nih. Tapi pendidikan dari segi akhlak itu tidak dibayar. Dalam artian apa? Insya Allah semua akan terbuai, akan berbuah yang bagus nantinya di hari kemudian. Bapak Ibu, silakan semua mulai gelap. Selesai nih, bapak mau juga kalau hujan nih. Abang nanti
luntur ke warnanya. Ya Allah, terima kasih kepada keluarga besar SMA Negeri 1 Goa yang mengundang kami bersilaturahim, bukan mengajari Bapak Ibu, tapi berbagi informasi tentang wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya qadi al-hajat, ya rahim al-abrat, ya munzil al-barakat, ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar. Pada siang hari ini kami berkumpul di tempat ini, ya Allah, memperingati hari kelahiran yang kamu cintai, yakni baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kekasihmu ya Allah. Ya Allah, kami mungkin tidak seberuntung sahabat Nabi bisa bertemu langsung dengan beliau, tapi kami rindu ya Allah, pertemukan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil akhirah. Ya Allah, ya Rahman, untuk kami semua keluarga besar SMA 1 Goa ya Allah, berkahilah ya Allah, berkahilah umur kami, berkahi tempat tinggal kami, berkahi keluarga kami, berkahi seluruh guru-guru bina yang ada di SMA 1 Goa ini ya Allah, berkahi seluruh murid-muridnya ya Allah, jauhkan dari balah malapetaka dan hal-hal yang buruk, lahirkanlah regenerasi terbaik bangsa, agama dan negara di SMA 1 Goa ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghaffar, di antara kami ada yang sedang Engkau uji dengan penyakit, angkatlah penyakitnya, ganti dengan kesembuhan. Allahumma antas syafi' la shifa'a illa shifa'uka. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatin al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk seluruh perhatiannya. Mohon maaf segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku menangis ketika membaca cerita engkau berdakwah di tengah siksa. Di saat kaum Quraisy menebar keji, merajalela. Ya Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demi langit, bumi dan segala isinya, engkau benar-benar budi pekerti yang agung. Sabar dengan sebaik-baik sabar, percaya dengan sebaik-baiknya percaya, cinta dengan sebaik-baiknya mencinta, peduli dengan sebaik-baiknya kepedulian. Ya Nabi, ya Rasulullah, betapa tak sanggup aku mendengarmu dilempari oleh batu, padahal engkau hanya berkisah tentang kebaikan, mengajak mereka kaum Taif dengan senyuman, tersenyum rela dengan penuh kerendahan. Apalah daya ketika batu telah di genggaman, sandal Rasulku dipenuhi darah yang memerah, mengalir hingga tumit-tumit kaki, tanpa ada sedikit pun rasa benci. Ya Rasul, salam alaika. Tangisku di bulan Rabiul Awal sungguh tak ada artinya.
dan bersama-sama di surga.